Ya, jadi kalau kita ini mau menciptakan sesuatu dalam kehidupan ini, apakah tentang kesembuhan penyakit, apakah tentang keuangan, kebahagiaan, yang perlu dirubah bukan modal uang, bukan modal kamu harus memperhatikan saya dulu, bukan. Kadang-kadang kita kalau pengen diperhatikan orang, kita suruh nyuruh orang itu memperhatikan kita kan. Kalau orang suruh baik sama kita, orang itu suruh baik dulu sama kita kan. Kita berpikir kenapa dia nggak baik. Bukannya kita melakukan tindakan dulu untuk baik, tapi suruh orang lain untuk baik. Pesannya gimana sih Pak? Saya sudah berusaha nih ngasih duit sama orang. Karena kan kalau orang ngasih juga akan dikasih katanya. Saya sudah mau berusaha baik nih sama orang, tapi orang itu juga belum baik sama kita. Oh, kita ini memberikan kebaikan atau memberikan sesuatu bukan dalam batas saya akan mendapatkan dari si A, si B, bukan. Bukan saudara. Tapi pada saat kita itu menebar kebaikan, nih ya. Jadi kita ini dilingkupi oleh ini putaran kayak gini. Ya, ini putaran energi bisa kelihatan ya dari belakang ya. Ya, ini energi itu memancar ke berbagai hal. Ya. Terus saudara ini mengharapkan sesuatu nih. Menurut kita, karena kita ini nggak tahu prinsip energi, kalau kita kepengen kan berarti kita udah ada beberapa arah toh. Nih. Nah, kalau kita mau menebar kebaikan, kita hanya fokus pada apa yang tak kita tahu. Padahal yang tahu kita sedikit kan. Nah, saya akhirnya, saya pengen kebaikan itu berarti saya harus nah, ini sudah lumayan lah, ini supaya sudah lumayan bagus. Konsepnya adalah pada saat saya itu melakukan kebaikan, walaupun orang itu nggak memberikan kebaikan sama kita kasihkan nih kebaikan. Saya ngasih kebaikan ke sini, ternyata orang itu nggak membalas kebaikan kita. Sering kayak gitu. Ya, oke. Kita kasih kebaikan lagi sama orang lain di sini. Ya, kita juga nggak dibalas juga kebaikan. Pernah? Pernah? Kita melakukan kebaikan lagi, ternyata juga tetap nggak dibalas kebaikan kita. Pernah? Pernah. Nah, pertanyaannya, ya, pada saat kita itu mencoba baik dalam kehidupan ini kita sudah mulai masuk ke metafisik nih, ya. Pertanyaannya, saudara mantel nggak? Marah nggak dalam hatinya? Enggak. Kita jujur loh, bicara yang jujur loh ya. Kita di sini bukan lagi bicara tentang oh ya bagusnya, bukan ya. Kita harus jujur pada diri sendiri. Saudara dari dalam hatinya ini, karena kalau saudara jawab memang sudah betul iya, seharusnya saudara dapat kebaikan. Kalau saudara belum mendapat kebaikan, berarti ada yang salah nih. Ya, kalau saudara ini di sini ternyata sudah melakukan kebaikan, tapi saudara belum mendapatkan kebaikan, berarti saudara hati dan pikirannya masih ada ganjel. Pikirannya masih berprasangka buruk, hatinya masih marah. Ya kan? Itulah kenapa di dalam agama suruh sabar, suruh ikhlas. Ikhlas itu artinya saudara bahkan Nabi Isa membuat pernyataan, kalau kamu ditampar pipi kirimu, maka kasihlah pipi kananmu. Ini di kaum Kristiani terkenal seperti itu kan? Ya, artinya maka pada saat kita ini lagi nggak menerima kebaikan, kita ikhlas, maka mungkin nggak ini jalurnya siapa menurut saudara? Kita, jalurnya kita, ya, kita hanya berpikir satu arah. Berarti kalau kita ini ikhlas, ini akan menggelitik ke arah lain nggak? Ya. Ini ada dua kemungkinan, ke sini atau ke sini. Kalau ke sini, kira-kira ketemu jalur ini nggak? Ini ketemu. Kalau ke sini ketemu jalur ini nggak? Ketemu. Berarti dapat kebaikan nggak? Jadi tidak mesti kebaikan itu dapatnya dari apa yang kita pikirkan. Kan Tuhan sedang mengatur. Tugas saudara itu di bumi ini hanya apa?
supaya di sini itu tidak terhalang, berbuatnya hanya karena Allah. Jadi setiap tindakan kita, pikiran kita harus ada nilai ibadah. Itu di dalam agama itu yang dimaksud. Kenapa kok agama suruh ada nilai ibadah? Karena di sini ada energi yang bekerja. Begitu ada nilai ibadah, maka energi akan bekerja sendiri. Nanti orang menyebut dilalah. Itu dilalah, keberuntungan. Iya kan? Padahal bukan keberuntungan. Memang kita hasil